Sore teman-teman sekalian, ini mumpung kita ada di alam ya, di sawah, saya mendengarkan suara air yang mengalir, panasnya terik matahari, suara burung ya. Menurut filosof yang dianggap sebagai mazhab kosmosentris di Yunani kuno, yaitu misalnya Thales, Anaximenes, Anaximandros, kemudian ada Empedokles, Heraklitos, Pitagoras, kemudian ada Parmenides. Ini para filosof yang berbicara mengenai diri manusia, juga relasinya dengan alam ini. Thales ini sebagai dianggap bapak filsafat barat. Dia bertanya, apa bahan dasar alam semesta ini? Dia menjawab air. Jadi dia mengandaikan suatu substansi yang mendasari semua realitas ini, yaitu air. Kemudian ada Anaximandros yang mengatakan tu averion, sesuatu yang melampaui kefisikan material itu. Terus ada Anaximenes yang menjelaskan bahwa bahan dasar alam semesta ini adalah udara ya, udara. Nah, mereka mengandaikan adanya sesuatu yang bersifat satu gitu ya. Substansi itu satu terhadap alam semesta ini. Kemudian ada pemikir yang berusaha untuk menjelaskan bahwa realitas ini terdiri dari bukan hanya satu substansi, tapi beberapa, yaitu air, tanah, api, udara, yaitu Empedokles. Nah, dia pemikir yang menyadarkan kita tentang hubungan atau relasi berbagai elemen di dalam menata eksistensi tentang alam ini. Dia juga menjelaskan tentang pertentangan antara cinta dan benci sehingga melahirkan realitas di sini gitu ya. Kemudian ada Heraklitos, dia berpikir bahwa yang penting itu bukan memikirkan tentang substansi realitas ini, tapi berpikir tentang hukum yang melingkupi semua yang terjadi di alam ini. Dan bagi Heraklitos adalah perubahan. Kita tidak menginjak air sungai yang sama di waktu yang lainnya lagi. Maksudnya pantarei gitu kan. Air yang kita injak di sungai itu ya bukan air yang kita injak detik awal itu, udah berubah lagi. Maka hidup ini adalah perubahan, dan manusia akan mengalami perubahan, dan perubahan ini dialami oleh jiwa. Jadi memang semenjak Pitagoras yang menjelaskan bahwa struktur alam semesta ini memiliki kuantitas, yaitu bilangan gitu kan. Bilangan Pitagoras, rumus Pitagoras, bahwa segala sesuatu di alam ini punya kuantitasnya, punya ukurannya gitu. Dan di sini Pitagoras mengajarkan bahwa hukum yang melingkupi kita ini adalah hukum kuantitas atau matematik ya. Segala sesuatu punya ukurannya gitu kan. Nah, itu ada hukum yang melingkupi alam semesta ini. Kemudian ada seorang filsuf lagi yang menjelaskan bahwa alam semesta ini bukan berarti berubah karena banyaknya perubahan yang bersifat fisikal. Bahwa realitas di sini ini hanya ada satu, yaitu realitas ada dan tidak berubah. Yang menentukan, yang menyebabkan itu berubah adalah persepsi kita saja. Sedangkan realitas itu satu saja. Kursi tetap satu, gunung tetap satu. Jadi perubahan itu tidak ada. Diri kita ini ya sebagai diri kita ini tidak mengalami suatu perubahan menjadi diri yang lain. Maka segala sesuatu tentang perubahan itu tidak ada, karena di sini adalah suatu yang tetap gitu. Nah, semuanya adalah satu dan tetap, perubahan tidak ada. Nah, di sini mereka mulai berpikir abstrak sih ya. Parmenides ini menjelaskan bahwa sesuatu yang ada itu bersifat ada. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Mustahil juga sesuatu yang ada menjadi tidak ada, dan mustahil sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu ya. Mustahil sekali. Dan ini hukum yang bagi Parmenides ini sangat penting sekali. Dan di kemudian hari katanya hukum tentang perubahan dan ketetapan ini didamaikan oleh Plato.
sesuatu yang tidak berubah ada di alam idea. Nah, dan sesuatu yang berubah-ubah itu ada di alam indrawi, yaitu persepsi kita mengenai sesuatu yang kita lihat, mengenai sawah-sawah, mengenai air, hukum, perubahan pada fisik kita. Itu berubah, yaitu alam material saja, tapi alam idea itu satu saja. Dan itu yang lebih utama gitu kan. Mungkin di sini Plato mendamaikan antara Parmenides dan Herakleitos. Dan perubahan itu sesuatu yang niscaya memang. Perubahan itu adalah diterjemahkan sebagai proses untuk penyempurnaan jiwa juga ya, perubahan itu. Dari potensi menuju aktual. Nah, ini juga dipahami oleh Aristoteles dengan